Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 30. Katanya mentang-mentang kalian berteman baik. Kamu tidak tega memecat karyawan yang lama mangkir dari pekerjaannya. Lina menyunggingkan senyum. Mungkin 10 kali orang yang berkata seperti itu, tidak akan bisa menyamai kemampuan yang Arjun miliki. Jadi, biarkan saja mereka bicara sesuka hati. Aku tidak akan mengambil tindakan sebelum Arjun menemuiku. Atau batas akhirnya, jika sampai 3 bulan dia tak ada kabar, aku akan memecatnya, tegas Lina serius. Lina masih berkutat di hadapan layar monitornya. Ia sibuk mengetik laporan yang harus diselesaikan untuk rapat besok. Sesekali, ia melirik ke arah jam dinding. Waktu yang semakin sempit, membuatnya semakin menggebu untuk menyelesaikan tugasnya. Aduh, bisa tidak ini selesai, gumamnya sembari terus mengetik. Merasa frustasi dengan pekerjaannya, ia memutuskan untuk bangkit dan keluar dari ruangan. Ia menghampiri ruangan stafnya bekerja. "Randi, boleh aku minta tolong?" ucap Lina. Ia sengaja menghampiri Randi, yang tampaknya sedang senggang dengan pekerjaannya. Randi yang tengah memainkan action figure miliknya. Agak terkejut dengan kedatangan Lina yang tiba-tiba. "Ada apa, Bu?" tanyanya kaget. "Kamu sudah selesaikan pekerjaannya?" tanya Lina memastikan. "Ya, sudah sih, Bu." "Memangnya kenapa?" tanya Randi, dengan nada penuh keheranan. Ia punya firasat yang kurang enak, jika ketahuan sedang bersantai. Sementara karyawan lain masih sibuk bekerja. "Laporan untuk rapat besok masih belum selesai, kurang sedikit lagi. Apa kamu mau membantuku mengerjakannya?" tanya Lina menerangkan. Meskipun bisa saja ia langsung menyuruh Randi. Tetapi ia tetap menanyakan kesanggupan dari orang yang bersangkutan. Ia tidak ingin membuat karyawannya merasa terbebani. Lina juga terpaksa meminta bantuan. Ia merasa tidak akan bisa menyelesaikan tepat waktu. Sementara, ia harus segera menjemput putranya dari daycare sore ini. Ibu Rini yang biasa menjaga Janu, ada urusan keluar kota selama 3 hari. Mau tidak mau ia harus mengurus putranya sendiri. Aduh, bagaimana ya? Bukannya Natasha yang lebih paham tentang bahan presentasi besok? "Saya takut salah, Bu," ucap Randi, sembari menggaruk-garuk kepalanya. "Natasha juga sepertinya masih sibuk dengan pekerjaan yang aku minta selesaikan. Jadi, aku memintamu untuk membantu. Nanti aku berikan uang lembur yang pantas," ucap Lina merayu. "Tidak usah, Bu. Biar saya saja," sahut Natasha menawarkan. Karyawan cantik nan imut itu tampak berlari kecil menghampiri Lina, sembari membawa segelas kopi. Tampaknya, ia baru kembali dari pantry. "Pekerjaan yang Ibu Lina berikan, sudah hampir saya selesaikan. Jadi, apa tugas yang mau Ibu berikan lagi?" tanya Natasha penuh semangat. "Kamu benar sanggup?" tanya Lina memastikan, ia tidak tega menambahi Natasha pekerjaan lagi. Anak buahnya yang satu itu, memang yang paling sering ia andalkan dan mintai pendapat. Karena ide dari Natasha sangat segar, sesuai dengan pasar anak muda saat ini. Natasha mengangguk yakin. "Saya tahu, Ibu hari ini harus pulang awal untuk menjemput anak. Jadi, tidak apa-apa kalau saya membantu pekerjaan Ibu. Tapi ada uang lemburnya kan, Bu?" imbuh Natasha memastikan. Lina langsung tertawa mendengar pertanyaan itu. "Tentu saja ada," ucapnya tersenyum. "Kebetulan sekali aku sedang butuh uang untuk mengganti ponsel baru. Jadi tidak apa-apa, sering-sering saja Ibu menyuruh saya lembur," kata Natasha malu-malu. "Halah, Nat, ponsel baru 1 tahun sudah mau ganti lagi?" sindir Randi nyamber. "Mau memberikan self-reward, Kak Randi. Supaya tetap semangat untuk hidup," jawab Natasha dengan senyuman mengejek Randi. "Ya sudah. Kalau begitu, ayo ikut ke ruanganku, Nat," pinta Lina, sambil melangkah duluan. Natasha pun menurut. Ia berjalan membuntuti Lina, menuju ke ruang kerja kepala manajer.
Lina menjelaskan bagian-bagian yang belum ia selesaikan. Dan meminta Natasha untuk menambahkan kekurangan pada laporan yang akan dibawa dalam rapat. Natasha tampak paham. Kalau begitu, aku tinggal dulu ya. Kamu bisa kan menyelesaikannya? Tanya Lina memastikan. Siap, Bu, ini mudah. Akan saya selesaikan secepatnya. Nanti saya kirimkan hasilnya lewat email, kata Natasha semangat. Lina mengulaskan senyum. Baiklah, aku pergi sekarang. Hati-hati, Bu. Lina bergegas pergi. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Sepertinya, ia akan sedikit terlambat ke tempat penitipan putranya. Janu pasti akan protes, gumamnya khawatir. Lina turun dengan lift, bersama beberapa karyawan lain. Ia hanya membalas sapaannya, tanpa berbasa-basi seperti biasa. Terlihat sekali ia tengah buru-buru. Lina berjalan menyusuri trotoar dengan langkah yang cepat. Tempat daycare putranya, memang tidak jauh dari kantornya. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki beberapa menit. Saat tiba, tampak beberapa orang tua yang tengah menjemput anak mereka. Guru Janu juga tampak berdiri di depan gerbang sekolah, mengantarkan muridnya pulang. Permisi, Miss Bella, sapa Lina menghampiri. Oh, ibunya Janu, ya? Bu Lina? Tanya Miss Bella memastikan. Lina memang jarang menjemput Janu. Sehingga para guru di sana kurang mengenalinya, mereka lebih mengenal Ibu Rini. Apa Janu masih di dalam? Tanya Lina memastikan. Miss Bella tampak mengerutkan dahinya. Tadi ada yang sudah menjemput Janu, Bu. Katanya itu omnya. Jantung Lina rasanya seperti mau lepas. Ia tidak menyuruh siapapun untuk menjemput Janu. Tidak ada orang lain yang ia percaya selain Ibu Rini. Seketika ia takut, seandainya putranya menjadi korban penculikan. Siapa? Siapa yang? Oh, itu dia di sana. Perkataan Lina terpotong saat Miss Bella menunjuk ke satu arah. Lina menoleh, tampak putranya ada di sana, bersama seorang lelaki mengenakan setelan jas. Tengah duduk di bangku taman, yang berjarak 15 meter dari sana. Itu om yang tadi disebut-sebut Janu, mereka ada di sana. Ucap Miss Bella menunukkan. Kalau begitu terima kasih, Miss. Saya mau ke sana dulu. Pamit Lina buru-buru. Ia langsung berlari menghampiri putranya. Napasnya terasa akan habis, dibawa berlari sekuat tenaga dan rasa khawatir. Ibu! Seru Janu saat melihat kedatangan ibunya. Lina memegang lutut, berusaha mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Kamu kenapa? Apa kamu habis berlari? Tanya Trian heran. Ia kaget melihat Lina, tiba-tiba muncul dengan napas terengah-engah. Apa kamu sedang mengejar pencopet? Kemana larinya? Trian menoleh ke kanan-kiri, berusaha mencari orang yang mungkin sedang Lina kejar. Pak, kenapa Anda ada di sini? Tanya Lina dengan nada kesal dan suara terjeda-jeda. Trian menampilkan ekspresi wajah polos, seperti tidak tahu apa-apa. Memangnya kenapa? Bukannya Anda seharusnya masih di luar negeri? Tanya Lina. Ia tidak menyangka, atasannya telah kembali dari Singapura. Oh, urusanku bisa diselesaikan 3 hari, lebih cepat dari seharusnya. Jadi, aku langsung pulang. Tapi, kenapa Anda bersama putra saya di sini? Ibu, Om Trian membelikan mainan ini. Sahut Janu, sembari memamerkan kotak mainan besar yang baru didapatkannya. Kebetulan saja aku lewat sini, aku lihat ada Janu di depan gerbang sekolah. Katanya, dia belum ada yang menjemput. Jadi, aku ajak dia duduk di sini untuk menunggumu. Lina bernapas lega. Ia kira anaknya hilang, ternyata Trian yang membawa anaknya. Kata Janu, Bu Rini sedang pergi? Tanya Trian memastikan. Ah, iya. Ibu Rini ada urusan keluar kota. Ada keponakannya yang akan menikah, dia akan di sana selama 3 hari. Kalau begitu, ayo aku antar pulang. Ajak Trian menawarkan. Tidak usah. Tidak usah, kami jalan kaki saja. Lagian, rumah kami kan dekat.
Anda juga baru pulang dan pasti lelah. Sebaiknya Anda segera pulang ke rumah dan istirahat saja, tolak Lina halus. Ibu, naik mobil kan enak, rengek Janu sembari menarik-narik baju Lina. Trian menutupi senyumannya, dengan tangan melihat ekspresi kebingungan Lina, yang ternyata bertentangan dengan Janu. Sayang, kasihan Om Trian lelah. Kita jalan kaki saja, bujuk Lina penuh harap. Kalau jalan kaki nanti lelah, Ibu. Janu mau naik mobil saja, Janu kembali merengek. Lina sangat malu dengan tingkah putranya. Padahal ia sudah jelas-jelas menolak. Jadi bagaimana? Mau aku antar pulang? Tanya Trian memastikan. Mau. Seru Janu bersemangat. Lina tersenyum kikuk. Maaf merepotkan, Pak, ucapnya lirih. Kalau aku bilang sebenarnya Janu adalah anaknya, apa yang akan terjadi? Gumam Lina bingung. Dari arah dapur, Lina mengamati kedekatan antara Trian dan Janu. Keduanya terlihat akrab dan bahagia, memainkan mainan yang Trian bawakan dari Singapura. Sungguh Lina merasa bahagia melihat anaknya seceria itu. Janu selalu antusias setiap bermain bersama seorang lelaki dewasa, baik itu Trian maupun Arjun. Mungkin, anak itu memang mendambakan sosok seorang ayah yang selama ini tidak didapatkan. Terkadang, Lina berkeinginan untuk menikah lagi. Namun di sisi lain, ia tak ingin mengalami kegagalan untuk yang kedua kali. Kedua lelaki yang kini dekat dengannya, ia yakin memiliki hati yang tulus. Pasti mereka bisa menyayangi Janu. Apalagi Trian, yang merupakan ayah biologis putranya. Namun, ia belum bisa menilai bagaimana sikap keluarga kedua lelaki itu terhadapnya nanti. Ia sadar diri, bukanlah wanita dari kalangan yang berada seperti mereka. Mungkin, aku akan dianggap memanfaatkan keadaan. Trian kan masih hilang ingatan, gumam Lina lagi. Ia menghela napas panjang. Ia berbalik dan kembali fokus pada masakannya. Sup yang ia buat untuk makan malam, sudah mulai mendidih. Aroma dan harumnya begitu menggugah. Sepertinya enak tuh, bisik Trian. Lelaki itu, tiba-tiba sudah ada di belakang Lina dan memeluknya. Terlihat sekali Lina terkejut, sampai mematung diam di tempatnya. Pak, Anda sedang apa? Ada anak saya, nanti dia lihat. Kalau Janu tidak ada, berarti aku bisa seperti ini, kan? Trian semakin mengeratkan pelukan. Bibirnya terlalu dekat dengan telinga Lina, sampai wanita itu memejamkan mata saat ia berbisik. Pak! Lina berusaha memohon, agar lelaki itu melepaskannya. Ia sama sekali tidak bisa bergerak. Apalagi di hadapannya ada panci panas, berisi sup yang sedang ia buat. Kamu tenang saja. Janu baru saja masuk ke kamar mandi bersama mainannya. Dia mau mandi. Ucap Trian bebisik di kuping Lina. Dari belakang, ia bisa melihat jelas leher jenjang wanita dalam dekapannya. Ia menelan ludah, seraya membenamkan kepala di sana. Lina tampak terusik gairahnya, ketika bibirnya menyusuri permukaan kulit yang lembut itu. Tapi, semakin wanita itu berusaha lepas, semakin ia mengeratkan pelukannya. Aku sangat merindukanmu, Ibu Kepala Meneyer. Tapi sepertinya, kamu tidak merasakan hal yang sama, sindir Trian lirih. Selama sebulan terakhir, ia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Lina secara benar. Ia begitu disibukkan urusan bisnis, sampai harus pergi ke luar negeri. Pak, lepaskan sekarang, atau Anda saya siram dengan kuah panas ini, ancam Lina kesal. Trian tertawa. Ia akhirnya mau melepaskan Lina, lalu ia pandangi wajah kesal wanita itu. Dengan isengnya, ia mencium pipi Lina, hingga membuatnya mendapatkan lirikan tajam. Apa Anda selalu bersikap seenaknya kepada perempuan lain seperti ini? Tanya Lina dengan nada kesal. Ia mematikan kompor dan mencicipi rasa kuah sup yang baru dibuatnya. Trian melipat kedua tangannya. Ia masih fokus memperhatikan wanita idaman yang ada di hadapannya. Tidak, aku hanya melakukannya padamu. Seharusnya Anda bisa menjaga sikap. Kita hanya sebatas atasan dan bawahan di kantor. Baiklah, mulai hari ini kita pacaran. Lina seketika menoleh ke arah Trian, yang baru saja mengatakan sesuatu dengan seenaknya. Lelaki itu terlalu percaya diri,
dan bersikap santai di hadapannya. "Apa kamu ingin kita langsung menikah?" tantang Trian santai. Lina melebarkan mata. Tapi lelaki itu justru semakin seenaknya. "Sepertinya, Anda selain amnesia, juga gila, ya?" gumamnya jengkol. Trian tertawa. "Ya, aku memang gila. Aku memang sedang tergila-gila padamu." Lina memutar malas bola matanya. Sangat percuma meladeni orang gila yang satu itu. Ia beralih ke arah rak piring, untuk mengambil mangkuk tempat sup. Trian kembali menarik tangannya dan memeluknya. "Tolong jangan ganggu, saya tidak selesai-selesai kalau Anda seperti ini terus." Keluh Lina kesal. "Kalau tidak curi-curi waktu seperti ini, kapan aku bisa memelukmu seperti ini?" Trian merasa sangat nyaman, merengkuh tubuh wanita yang lebih kecil darinya. Ada kenyamanan yang ia rasakan, setiap memeluknya, apalagi meluknya dari depan. "Kecuali kalau kamu mengizinkan aku, menginap dan tidur bersamamu." "Hah? Anda benar-benar gila." Lina mendorong tubuh Trian menjauh darinya. "Lakukan hal itu dengan istri Anda saja. Apa kamu tidak lihat? Sejak tadi, aku juga sedang berusaha untuk mendapatkan seorang istri," ujar Trian enteng. "Saya kan sudah bilang, pertimbangkan kembali untuk menyukai saya. Anda masih amnesia, dan kita memiliki hubungan yang kurang baik di masa lalu. Bagaimana kalau ingatanku tidak bisa kembali selamanya? Apa aku tidak boleh menyukaimu?" Lina terdiam. Trian mengusap pipi Lina, lalu menyelipkan helaian rambut yang tergerai ke belakang telinga. "Cobalah jujur pada hatimu sendiri. Apa kamu yang bisa mengingat semuanya? Masih ada rasa cinta kepadaku? Jika di masa lalu aku sangat buruk, akan aku usahakan untuk menjadi yang terbaik untukmu. Atau setidaknya beri aku kesempatan. Untuk aku membuktikan, kalau aku layak menjadi pasanganmu. Bisa kan? Kita mulai dengan pacaran?" Rayu Trian dengan gigihnya berusaha. Lina tampak menghela napas panjang. "Sepertinya, saya belum bisa membahas hal ini sekarang, Pak." "Ah, iya. Bisa Bapak bantu saya mengambilkan kotak mangkok di lemari bagian atas di ruang tengah? Sepertinya, mangkok di sini terlalu kecil untuk menaruh sup." Ucap Lina, ia sengaja mengalihkan pembicaraan. Trian tampak kecewa. Ia hanya mengangguk dan mengiyakan permintaan Lina. Ia berjalan menuju ke ruang tengah, menghampiri lemari yang dimaksud. Ia membuka pintu lemari paling atas. Ada beberapa kardus berjajar di sana. Ia ambil salah satu, yang warnanya biru dan membawanya kepada Lina. Wanita itu sedang menata piring dan gelas di meja makan. "Apa yang ini?" tanya Trian. "Ah!" Tiba-tiba Lina menjerit kaget, wajahnya tampak panik. Trian mengerutkan dahi, heran dengan keterkejutan wanita di hadapannya. "Berikan itu. Jangan dibuka," seru Lina panik. Trian keheranan. Ia memandangi kotak kardus yang ada di tangannya, yang di bagian luarnya ada gambar mangkok. "Memangnya kenapa?" tanyanya penasaran. "Berikan padaku." Lina berjalan mendekat, berusaha mengambil kotak tersebut. Namun, Trian justru meninggikan kotaknya, hingga tak bisa dijangkau. Lina terus berusaha berjinjit, dan melompat untuk mendapatkannya. Seakan, di dalamnya ada barang yang sangat berharga, sampai orang lain tidak boleh memegangnya. Semakin Lina bertingkah aneh, semakin Trian penasaran dan tak mau mengalah. "Pak, berikan barangku," pinta Lina kesal. "Memang kenapa? Pokoknya berikan," desak Lina memekik. "Cium dulu kalau begitu," kata Trian, sembari menunjuk bibirnya. Ia benar-benar memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Lina terdiam sesaat, ia tampak sedang menimbang-nimbang. Pada akhirnya, ia mengalah dan menuruti kemauan Trian. Ia berjinjit mendekatkan wajahnya, untuk mencium bibir Trian. Saat bibir mereka bersentuhan, Trian memegangi kepalanya, memaksa bibir mereka tetap menyatu. Bahkan, bibir lelaki itu berani memagut bibir kecil itu dengan agresif, sampai Lina hampir tak bisa bernapas. "Trian!" teriak Lina, saat akhirnya berhasil melepaskan diri dari lelaki itu.
Napasnya masih tersengal-sengal. Ia sampai kelepasan, memanggil nama Trian dengan lantang. Tampak Trian tersenyum puas, melihat ekspresi Lina. Mari kita lihat apa isi di dalamnya, godanya Jahil. Trian. Jangan. Bersambung.